Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlanjutkan kajian kita masih membahas fikih Asmaul Husna dan kita masuk pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq atau Ar-Razik, yang maha pemberi rizki. Di sini pengarang Syekh Abdul Razak mencantumkan banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca beberapa dalil baru kita jelaskan. Pertama disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 58, wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 114, warzuqna wa anta khairu ar-raziqin, berikanlah rizki kepada kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal khaliqul qabidul basitur raziqul musa'ir, wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wa la mali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mencipta, yang maha menggenggam, yang maha membentangkan, dan yang maha memberi rizki, dan yang maha menentukan harga. Dan aku berharap untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun dalam hal harta. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan rizki ini adalah permasalahan yang sangat luas sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya sebagai Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki, kita tahu bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya, rizki itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan rizkun amun, ada yang disebut dengan rizkun khasun. Ada rizki yang umum, artinya mencakup mukmin ataupun kafir, orang baik ataupun orang jahat, orang dulu ataupun orang sekarang, semua mendapatkan rizki. Itulah yang disebut dengan rizkul abdan, rizki badan. Seperti kita bisa makan, bisa minum,
punya tempat tinggal, punya pekerjaan, diberikan kesehatan, diberikan pandangan, bisa mendengar, bisa bicara, diberikan keluarga, keturunan, pasangan, dan apapun yang kita rasakan selama hidup di dunia. Lah rizki yang seperti ini, rizki yang bersyarikat antara kita dengan mereka orang-orang kafir. Makanya kemudian rizki seperti ini tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya. Kita kaya, orang kafir ada yang lebih kaya lagi. Fir'aun penguasa, Dzulqarnain juga penguasa, Qarun kaya, Abu Bakar juga kaya. Sehingga rizki umum ini tidak bisa melebihkan satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bersyukur akan rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Adapun rizki khusus, itulah yang disebut dengan rizqul qulub, namanya rizki hati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab, beliau mengatakan bahwa rizki itu ada dua macam, ada hissi dan ma'nawi. Hissi itulah yang mencakup mukmin dan kafir, adapun ma'nawi itulah rizki hati. Kemudian beliau menyebutkan seperti keimanan, itu sebuah rizki. Cintanya kita kepada Nabi SAW itu sebuah rizki. Cintanya kita kepada para sahabat Nabi SAW itu sebuah rizki. Begitu juga Allah diberikan ilmu, Allah memberikan ilmu kepada kita, itu rizki. Kemudian Allah memberikan akhlak kepada kita, itu rizki. Istri yang salehah itu rizki. Termasuk kecintaan kita kepada ibadah itu rizki. Salat, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya, itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut namanya rizqul qulub, namanya rizki hati. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah seorang laki-laki datang kepada Yunus ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala. Dia mengadu kepada Yunus ibn Ubaid ini karena hidupnya sulit, susah ekonomi, kerjaan sulit. Akhirnya kemudian dia mengadu karena kesulitan hidupnya kepada sang alim ini, Yunus ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala. Akhirnya kemudian Yunus ibn Ubaid ini menyuruh laki-laki yang mengeluh setiap hari gara-gara rizki ini, disuruh duduk di hadapannya. Kemudian ditanya, ayasurruka an tafqida basaraka bi mi'ati alfin. Begini wahai fulan, seandainya kedua matamu kamu lepas dari tempatnya, kemudian aku beli dengan 100.000 dinar atau dirham, mau enggak? Gitu. Maka dia mengatakan, tentu tidak wahai imam, aku tidak mau. Oke. Bagaimana kalau seandainya pendengaran kau iris kupingmu, aku hargai dengan harga yang sama 100.000 dinar. Dia mengatakan, tidak mau juga wahai imam. Bagaimana kalau lisanmu kau iris lidahmu, aku hargai dengan harga yang sama 100.000 dinar. Maka dia mengatakan, aku tidak mau. Oke, bagaimana kalau seandainya akalmu aku beli 100.000 dinar juga? Dia mengatakan tidak mau, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian Yunus ibn Ubaid mengatakan, sebenarnya engkau ini kaya, sebab kalau seandainya kau jual semua anggota badanmu itu, berapa dinar kau dapat itu? Tapi kenapa engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa anggota badanmu masih lengkap dan engkau memiliki kekayaan pada badanmu?
Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bersyukur akan rizki itu penting. Bersyukur akan rizki itu penting, terutama rizki yang ada pada badan kita. Karena satu nikmat penglihatan saja, ikhwan, Allah berikan penglihatan kepada kita, itu lebih dahsyat nilainya dibandingkan orang yang beribadah sepanjang hidupnya dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kisah Bani Israel yang berdiri di pintu sorga, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, masuklah kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Dia mengatakan, tidak, aku ingin masuk sorga karena amalanku, karena aku selama di dunia tidak pernah berbuat dosa, aku hanya ibadah terus. Kalau seandainya aku ini pernah maksiat kemudian tobat, kemudian kau katakan, ya Rabb, masuklah dengan rahmatku, aku mau, tapi aku tidak pernah berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, kalau begitu hitung semua pahala. Dihitung semua pahalanya, rupanya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmatul basar, nikmat dia bisa melihat. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb, kalau begitu masukkan aku dengan rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sebagian manusia karena tidak pandai bersyukur, akhirnya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa si fulan berhasil, kenapa saya tidak? Kenapa si fulan kaya, kenapa saya miskin? Kenapa si fulan sehat-sehat, kenapa saya sakit terus? Kenapa si fulan kalau usaha itu cepat merambatnya, kenapa saya susah, cari pekerjaan pun susah? Pertanyaan pun muncul, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan rizki semua manusia? Kenapa enggak semua sama? Semua punya rumah, semua punya kendaraan, semua punya tanah, semua kaya. Kenapa mesti ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, dan begitu seterusnya? Ada apa? Para ulama mengatakan, yang pertama, lau kana nas ala mustawin wahidin fi rizkihim wa imkanatihim lama qamatil hayat wa la ta'attalat katsirun minal a'mal. Kalau seandainya semua kehidupan manusia sama, tidak ada orang miskin, semua kaya, maka tidak mungkin kehidupan dunia ini bisa tegak. Tidak akan ada orang hidup di dunia ini. Kenapa? Karena bagaimanapun orang kaya itu butuh kepada orang miskin, sebagaimana orang miskin juga berhajat kepada orang kaya, kan? Jadi nanti akan banyak amalan-amalan yang tidak mungkin jalan di masyarakat. Sekarang umpamanya mobil antum rusak, kemudian antum ingin cari mobil entah ke rumah sakit, entah ke pasar, entah apa. Siapa yang akan antar antum? Nggak ada orang yang jadi supir taksi, semua orang kaya. Ya. Mau buka warung kelontong, siapa yang mau beli? Semua sudah punya harta juga, kan gitu. Akhirnya tidak akan jalan kehidupan ini kalau seandainya semua dipukul rata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala memang membagi-bagi kehidupan manusia seadil-adilnya. Orang kaya diberikan keadilan dengan kekayaannya, orang miskin pun diberikan keadilan karena kemiskinannya. Karena ada orang yang mungkin kurang bersyukur kepada Allah, dia merasa bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Saya kok miskin, dia kaya. Ingat bahwa Allah itu maha adil. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia itu sudah Allah berikan seadil mungkin. Makanya sering saya contohkan kepada antum, terkadang ada orang kaya, dia sanggup membeli lauk pauk dengan uangnya, boleh jadi mungkin bukan puluhan, ratusan macam makanan di hadapannya, tapi dia tidak bisa memakannya. Boleh jadi nyentuh ini kolesterol,
Yang tu itu asam urat gula naik, yang tu ini darah tinggi, yang tu ini gula, macam-macam. Tapi ada orang miskin yang tidak diberikan harta banyak, kalau seandainya itu makanan orang kaya dihidangkan kepada mereka, ludas ikhwan, dijilat-jilat sepiring-piringnya, dan tidak takut ini, tidak takut itu, dia hantam saja kan. Artinya bahwa yang satu diberikan kenikmatan lain, yang satu diberikan kenikmatan lain lagi. Ada orang kaya tidak bisa tidur kecuali minum pil baru dia bisa tidur. Tapi ada orang miskin tidak usah pakai pil, kasih tikar sama bantal saja sudah langsung orang. Artinya dari sini ikhwatu fiddin, Allah itu sudah memberikan nikmat seadil mungkin, dan itulah rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah bagi masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ibtila wal ikhtibar. Kenapa kemudian Allah tidak samakan ada si kaya ada si miskin? Karena Allah hendak memberikan ujian, memberikan ibtila wal ikhtibar. Allah sengaja menguji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin juga diuji dengan kemiskinannya. Apakah orang kaya bisa bersyukur, ataukah orang miskin malah kufur? Diuji itu keimanannya masing-masing. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kekayaan kepada orang kaya, Allah sedang uji kekayaan itu, bersyukur atau tidak, atau justru dengan kekayaan itu dia semakin kufur dan melampaui batas, sebagaimana Allah katakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika rizki Allah dibentangkan kepadanya, atau ketika Allah cabut kekayaan sehingga menjadi miskin. Kuat gak imannya? Sabar gak imannya? Karena banyak kemudian orang-orang miskin yang menjual agamanya. Dulu ada istilah gara-gara subuh super ini bisa murtad tuh. Makanya ini semua ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaya diuji, si miskin juga diuji. Jadi kenapa Allah tidak samakan rizki masing-masing? Karena Allah hendak memberikan ujian. Belum tentu kemiskinan itu menjadi rendah, dan belum tentu orang kaya itu menjadi mulia. Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah, dia meminta kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, supaya datang dari Madinah ke Syam, ke ibu kota. Tapi Imam Malik kemudian mengirim surat, al-ilmu yu'ta walayat, al-ilmu ya'ti walayu'ta. Ilmu didatangi, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, walayati, bukan dia datang kepada dia. Jadi kalau ingin cari ilmu, kau yang datang, bukan aku yang suruh ke sana, kata Imam Malik. Akhirnya kemudian Harun ar-Rasyid pun ketika musim haji, dia dan anak-anaknya datang ke Madinah, hendak berjumpa dengan Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika kemudian Imam Malik ini sedang memberikan kajian di Masjid Nabawi, namanya dia penguasa, seorang presiden, seorang raja, ya tentu akan dikawal dengan ajudan-ajudannya, dan dia pun akan disediakan tempat yang layak karena dia seorang penguasa. Maka disediakanlah kursi, yang lain duduk di bawah, dia duduk di atas kursi. Tiba-tiba Imam Malik rahimahullahu ta'ala membacakan satu hadis. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Kata Imam Malik, siapa yang rendah diri karena Allah, Allah angkat derajatnya. Siapa yang sombong, maka Allah akan turunkan derajatnya. Langsung dia turun dari kursi. Paham maksudnya apa? Langsung duduk sama orang-orang. Itulah kecerdasan Imam Malik menyinggung penguasa. Dia paham ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, langsung kursinya dihindarkan, kemudian dia duduk bersama manusia. Harun ar-Rasyid. Dari sini kita tahu mana yang lebih mulia, pemilik harta, pemilik kekuasaan, atau pemilik ilmu.
pemilik ilmu. Jadi kekayaan itu bukan menunjukkan kemuliaan, kemiskinan juga bukan menunjukkan kehinaan, karena mulia dan hina itu bukan karena kekayaan, bukan karena rizki berupa badan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, annallaha yu'ti wa yamna bima yasluhu ibadah. Allah Subhanahu wa taala kenapa kemudian membagi-bagi rizki itu tidak sama? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ingat bahwa di tangan Allah lah Allah memberi dan Allah mencegah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya si Anu dan mencegah kepada si Anu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat si Anu kaya, si Anu pula tak kaya-kaya? Ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika menahan dan memberi itu sesuai dengan kemaslahatannya. Allah tahu maslahat hambanya. Ada hamba itu kalau dikayakan bisa kufur, bisa melampaui batas. Sebagaimana ada orang kaya kalau dimiskinkan itu bisa lebih bejat lagi. Makanya sengaja orang kaya tidak jadi miskin, orang miskin tidak jadi kaya-kaya. Boleh jadi karena ada hikmah di balik itu. Begitu juga kenapa ada orang sakit kok lama sembuhnya? Boleh jadi kalau sembuh jadi maksiat dia, jadi jahat lagi, menzalimi orang lagi, kan begitu. Sengaja Allah buat dia sakit lama supaya dia sadar bahwa sakitnya itu menyadarkan dirinya. Atau sebagaimana orang-orang sehat, kenapa dia tidak sakit-sakit? Boleh jadi kalau dia sakit dia tidak sanggup dan tidak sabar. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi rizki itu sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah jawaban kalau ada orang bertanya, kenapa Allah beda-bedakan manusia? Kenapa ada si kaya, ada si miskin? Karena ada 3 sebab. Saya ulas. Yang pertama, supaya tegak kehidupan manusia. Karena satu manusia pasti berhajat dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, ini sebagai ujian. Apakah orang kaya itu bersyukur ataukah dia kufur? Begitu juga apakah orang fakir itu dia bersabar ataukah kemudian dia tasakhut, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah itu memberikan rizkinya dan menahan rizkinya sesuai dengan maslahat untuk hamba-hambanya. Dari sinilah kenapa kemudian dibedakan, kenapa Allah bedakan ada orang miskin, ada orang kaya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa rizki itu bisa jadi berkah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu akan dicabut berkahnya manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi, khudu ma halla wada'u ma harrama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah cara mencari rezeki kalian. Pertama, Rasul ingatkan tentang takwa. Yang kedua, Rasul ingatkan soal cari rezeki. Cari rezeki yang baik dan dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Karena jiwa itu tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rezekinya. Di sini Nabi SAW memberikan poin itu. Sudah bertakwa kepada Allah. Kenapa bertakwa didahulukan? Karena takwa itu kunci rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan carikan jalan keluar untuknya dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya Rasul ketika menasihati soal rizki, Rasul memulai dengan takwa. Itulah kuncinya.
Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Setelah bertakwa baru cari rizki baik-baik. Kenapa? Jangan takut. Kata Nabi SAW, karena tidak mungkin seseorang itu diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya dulu. Kemudian kata Nabi, dia melanjutkan, fattaqullaha. Sekali lagi Rasul mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Perbaiki cara mencari rizki kalian. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ketika Nabi SAW mengatakan tidak mungkin jiwa itu wafat kecuali disempurnakan rizkinya walaupun lambat, menunjukkan bahwa rizki itu biyadillah, rizki itu ada di tangan Allah. Kalau rizki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapain kita bingung? Oh, rizki sudah ditentukan kepada kita. Ngapain kita stres, ngapain kita sedih? Rizki lah sudah ditentukan di tangan Allah, dan Allah pasti memberikan rizki yang sudah dicatat kepada kita, cepat ataupun lambat, karena jiwa tidak mungkin diwafatkan kecuali sempurnakan rizkinya. Ini yang harus dipahami. Lalu kalau kita sudah tahu semua sudah dicatat rizkinya, lalu buat apa orang mencari rizki dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, dan meninggalkan yang halal? Ada orang mencari rezeki itu dia harus berdusta. Seperti para pedagang umpamanya, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran atau curang dalam berdagang. Ada orang mencari rezeki harus mencuri, harus korupsi, harus menzalimi. Ada orang yang seperti itu, sikut kanan, sikut kiri, yang penting dapat rezeki. Buat apa? Rezeki sudah dicatat. Kenapa demikian? Sehebat apapun Anda melakukan kejahatan untuk mengambil rizki, tetap dapatnya segitu. Tidak mungkin bertambah. Kalau sudah ditakdirkan segitu, ya segitu. Ali radhiyallahu an, satu hari kedatangan pengemis. Kemudian Ali radhiyallahu an menjanjikan akan memberikan kepada pengemis ini 400 dirham. Banyak 400 dirham. Kemudian dicari-cari, rupanya lupa pula naruh Ali itu. Pengemis ini jengkel. Akhirnya pengemis ini meninggalkan rumah Ali, tapi sebelum meninggalkan rumah Ali radhiyallahu an, dia mencuri pelana kudanya Ali. Pergi, habis mencuri dia pergi. Kemudian Allah takdirkan setelah pengemis ini pergi dan mencuri pelana kuda, Ali baru ingat uangnya ada di mana. Setelah dapat uang itu dia bergegas keluar, rupanya peminta-minta itu sudah nggak ada. Yang ada yang datang adalah pembantunya dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, pelana kuda kita hilang dicuri orang. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau begitu nih di tangan saya ada 400 dirham. Tadinya saya ingin memberikan kepada pengemis, tapi dia sudah tidak ada. Ambillah uang ini, beli pelana ke pasar, mudah-mudahan dapat seharga itu. Berangkatlah kemudian pembantu Ali ini ke pasar. Di pasar nampak ada orang jual pelana kuda tuh. Akhirnya kemudian ditawar, jadilah 400 dirham. Diambil bawa balik. Ketika kemudian pembantunya menyerahkan pelana kuda itu, Ali kaget karena Ali tahu itu pelana siapa. Ini kan pelana kudaku katanya. Kau beli dari mana? Engkau beli dari mana pelana ini? Maka pembantunya mengatakan, aku beli dari si fulan, ciri-cirinya seperti ini. Kata Ali, Allahu Akbar katanya. Yang jual pelana itu pengemis tadi yang datang kemari. Demi Allah, kalau dia sabar, dia akan mendapatkan 400 dengan cara halal. Karena dia tidak sabar, dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Sama-sama 400. Kan Ali mau ngasih 400, dia jual pelana hasil pencurian pun 400. Lalu buat apa mencuri kalau sama-sama 400? Yang jelas-jelas halal berkah, yang jelas-jelas haram tidak berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa berkahnya sebuah rizki itu karena ketaatan, dan hilangnya berkah dalam sebuah rizki itu karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebab-sebab supaya kita ini mendapatkan rizki yang berkah? Karena begini ikhwatu fiddin, ada istilah yang sering dikatakan orang-orang awam dan mungkin antum sering dengar juga.
Ah, nggak apa-apa, saya ini susah. Yang penting berkah hidup saya, daripada nono si fulan tuh kaya tapi tak berkah, hidupnya susah, banyak masalah, anak-anaknya kena ini, kena itu, durhaka dan begitu seterusnya. Karena ada istilah seperti itu. Istilah ini tidak salah, karena memang seperti itu. Rizki berkah itu pasti membawa kebaikan, dan rizki yang tidak berkah itu pasti membawa keburukan. Entah dibuat masalah dalam keluarganya, entah dibuat masalah dalam pekerjaannya, entah dibuat masalah dalam rumah tangganya, entah dibuat masalah dalam kendaraannya. Akan banyak masalah kalau tidak berkah. Ya. Lah supaya rizki kita berkah, kata para ulama, yang pertama al-iman wa taqwa. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Maksudnya jauhi yang diharamkan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut kalau seandainya Allah akan mengadab dia dengan neraka. Takut. Sehingga ketika dia hendak melakukan pekerjaan dan mengambil di depannya hal-hal yang diharamkan, tak jadi. Ah, ini nggak boleh. Ini syubhat. Ini haram. Nggak boleh diambil. Akhirnya tak jadi. Ya. Itulah dorongan takwa yang menjadikan dia tidak sembarang mencari rezeki. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am al haram. Kata Nabi SAW, nanti akan sampai zamannya, kata Rasul, orang-orang itu sudah tidak peduli cara mengambil harta, apakah dengan cara halal ataukah dengan cara haram. Dan ini sudah terjadi hari ini, kan? Sudah terjadi. Kadang-kadang jangan cerita korupsi besar-besaran, ya kan, yang ada di pusat pemerintahan itu. Kadang kita yang di bawah-bawah saja, buat KTP nyogok juga, buat paspor nyogok juga, semua STNK apa semua. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berteriak-teriak ke atas gitu, oh dasar koruptor. Loh, antum juga korupsi juga sama, cuman bedanya mereka gede, kalau antum kecil aja sebenarnya. Bagaimana mungkin akan merubah sebuah kaum kalau kita tidak merubah budaya yang buruk itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Jadi iman dan takwa itu kunci utama mendapatkan rizki dan keberkahannya. Yang kedua, al-istiqamah. Istiqamah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka mau istiqamah di atas jalan yang hak, tentu kami akan berikan kepada mereka air yang dengan air itu akan tercukupi kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, al-istighfar wa taubah. Istighfar dan juga perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan setiap kesulitannya jalan keluar, setiap kebingungannya kebahagiaan, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya ceritakan kepada antum. Ada seorang syekh, dia punya muridnya itu fakir, sehingga syekh ini selalu memberikan uang. Nah, enak kan kalau punya guru kayak gitu. Udah dapat ilmu, dapat uang lagi kan. Sayang Abu Mero nggak kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian entah beberapa tahun belajar sama syekh ini, karena kefakirannya, rupanya dia harus keluar dari mulazamah dengan syekh ini karena harus membantu keluarganya. Akhirnya dia izin kepada syekh untuk cari pekerjaan dan tidak bisa lagi duduk bermulazamah bersama dia. Dia pergi entah berapa tahun, 5 atau mungkin 10 tahun dia hilang. Tiba-tiba kemudian datang menghadap syekh dengan mobil yang sangat bagus sekali. Kemudian syekh mengatakan, kamu rental di mana, katanya. Disangkanya mobil rental. Ya. Dia mengatakan, tidak syekh, ini milik. Dan ini baru satu, di sana ada lagi, katanya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah yang bagus,
Saya pun sudah bisa bersedekah dengan orang-orang fakir dan miskin. Semua keluarga saya tercukupi dan begitu seterusnya. Jadi saya ini penasaran bagaimana orang sepertimu yang tidak punya skill pendidikan tinggi bisa menjadi orang kaya. Sini kamu ceritakan kepada aku perjalanan hidupmu, katanya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah wasya, ketika aku lagi sulit dan susah mencari pekerjaan, setiap malam aku membaca istighfar 10.000, katanya. 10.000 kali. Antum kalau astagfirullah enggak sariawan itu kan ya. 10.000 kali dia baca setiap malam. Saya tidak tidur, saya istighfar terus, mau siang mau malam. Sekarang kama tara ya Syekh, sebagaimana engkau lihat, aku sudah kaya gara-gara istighfar. Ma'asyiral muslimin, walaupun tidak ada cerita seperti ini, kita yakin bahwa ketika Nabi SAW mengatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukup perkataan Rasul itu bagi kita yakin selesai, walaupun tanpa ada contoh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tabkir fi talabi ar-rizqi. Berpagi-pagi lihat orang-orang kafir itu terkadang jam 3 dah bangun dia. Jam 3 bangun. Mereka sudah mempersiapkan segalanya, barang-barang yang akan dijual, barang-barang yang akan dipersiapkan untuk dijual belikan. Tetapi lihat, walaupun mereka kafir tidak sholat subuh, tapi Allah berikan rezeki kepada mereka, kan? Harusnya yang seperti itu kita orang Islam, ya, karena kita yakin bahwa waktu yang sangat berkah itu pagi hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Makanya kenapa kemudian sebenarnya tidur setelah subuh tidak ada hukumnya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan makruh, tapi tidak ada dalilnya. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, orang yang membiasakan tidur setelah subuh itu luput kebaikan besar, di mana berkahnya akan dicabut dari dirinya, keluarganya, usahanya dan kehidupannya. Jadi kalau ingin dapat rezeki, pagi-pagi disitulah waktunya kita ini bergerak, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rezeki kita dilancarkan dan yang penting halal dan berkah. Kemudian yang nomor 5, ijtinabul ma'asi. Jauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, innar rajul la yahrumu ar-rizqu atau la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibu. Seseorang itu terkadang diharamkan rezeki padanya karena dosa yang menimpanya. Ya, zahirnya dia kaya, tapi kekayaannya tidak ada keberkahan sama sekali. Mungkin dia bekerja di tempat-tempat riba, nampak rumahnya bagus, kendaraannya bagus, gajinya bagus, bajunya bagus, semuanya serba bagus lah. Tapi karena hasilnya dari riba, gak akan berkah hidupnya, gak akan berkah. Lihatlah orang-orang seperti itu. Antum kan hanya lihat zahirnya saja, punya mobil, punya rumah, punya ini. Wallahi mereka tidak pernah bahagia dengan kehidupan mereka. Tidak, karena tidak ada keberkahan. Macam mana rumah yang tidak ada berkah, ada kebahagiaan di situ? Rumah yang bahagia itu kalau penuh dengan berkah. Walaupun mungkin gaji kita tidak sebesar mereka, tapi ketika gaji kecil ini penuh dengan berkah, maka disitulah letak kebahagiaannya. Dia pun bisa menyekolahkan anaknya, dan anaknya jadi, maksudnya bukan jadi memiliki titel, tidak, boleh jadi anaknya semua baik-baik, soleh dan soleha, nurut sama orang tuanya, tidak membuat masalah, tidak pernah melawan, tidak pernah durhaka, dan begitu seterusnya. Sementara mereka, anaknya kena narkoba, anaknya trek-trekan di jalan, masuklah keluar masuk penjara, macam-macam kita lihat itu, durhaka kepada orang tuanya. Lah ini berkahnya di mana kalau punya keluarga seperti ini? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kelima, jauhi maksiat. Kemudian yang keenam, ini yang penting, sidqut tawakkul ala Allah. Banyak-banyak bertawakal kepada Allah.
Karena hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yarzuqut tayr, yaghdu himasan wa taruhu bitaran," kata Rasul. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, betul-betul tawakal menyandarkan hati kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung keluar sangkarnya lapar, meninggalkan anak-anaknya, tapi pulang sudah kenyang dan bisa memberikan anak-anak mereka. Kalau burung tidak punya akal, hanya mengandalkan insting, tapi Allah sudah arahkan lo rizkimu di sana, dia pun terbang ke sana, kemudian pulang sudah mendapatkan rizkinya. Lo kita punya akal, kita punya akal, akal kita banyak. Ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dengan cara ini, dengan cara itu. Tidak bisa jualan ini, jualan itu. Tidak bisa bekerja ini, bekerja itu. Banyak akal manusia itu. Cuman karena kurang tawakal, akhirnya was-was, setan pula datang. Jadilah dia pemalas, berakhir kemudian banyak melakukan maksiat dengan cara culas mencari rezekinya. Maka sidqut tawakkul. Jadi tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tawakal? Begini, ikhwan. Kita harus yakin Allah itu sudah membagi rezekinya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah itu sudah membagi rezekinya sesuai dengan kehendaknya, dan kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan ketika Allah menciptakan pena, di situ Allah sudah mengatakan, dan dicatatnya rezeki semua makhluk-makhluknya termasuk kita. Ditambah-tambah ketika kita berada di rahim ibu kita, datang malaikat, dicatat juga rezekinya di situ. Kemudian pertanyaan pun muncul, bayi yang masih janin dalam perut ibu kita. Antum ketika di perut ibu antum itu masih janin, belum pun keluar dari perut ibu. Kok kita bisa hidup di situ? Siapa yang ngasih makan? Padahal orang-orang yang di luar dia tidak bisa masuk menolongnya, memberikan minum, makanan, tidak bisa. Macam mana caranya orang-orang luar itu? Apa kemudian ada resletingnya nih orang hamil tuh, dan dikasih ditutup lagi? Mana ada. Tidak ada orang luar yang bisa menembusnya kan, ngasih rezeki, ngasih makan, ngasih minum, ngasih apa kan. Tapi kenapa dia bisa hidup 9 bulan lamanya? Allah yang kasih hidup, Allah yang kasih rezeki. Kemudian setelah dia keluar, dia belum ada tenaga, instingnya tahu bahwa rizkinya ada di tete ibunya. Dia bisa selama 2 tahun. Kemudian jadilah kita-kita ini. Lah kalau kita berpikir bahwa dalam kondisi lemah saja, dalam perut ibu kita, kita tidak bisa apa-apa, bahkan melihat pun tidak, hanya bisa mendengar saja, rizkinya sudah ditanggung. Lah kita sudah besar, kenapa kemudian masih mengeluh soal rizki? Takut akan rizki. Kalau kita yakin itu semua, timbul tawakal kita, ya kawan. Wah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita, karena rizki itu kan ada 2 macam juga. Ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang dicari. Ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang dicari. Sehingga ada 2 orang bersahabat, bersaudara, kakak beradik. Sebutkan oleh Syekh Al-Khamis, hafizahullah ta'ala, Utsman Khamis itu. Dia menceritakan tentang kisah 2 orang bersaudara, ya. Yang satu pemalas, yang satu rajin bekerja. Yang pemalas ini dikasih makan sama saudaranya yang rajin kerja, itu kakaknya. Akhirnya lambat laun kakaknya ini melihat adanya pemalas, marahlah. Kemudian dikatakan, kok kalau tidak kerja kok nggak makan, kata. Kemudian dia mengatakan, kata siapa? Rizki kan di tangan Allah, kata. Kata kakaknya, mana ada, katanya. Kalau kau tak kerja, kau tak makan, katanya. Akhirnya kemudian sambil maki-maki, kakaknya pergi. Udahlah, aku mau cari kerja. Kau cari kerja sana sendiri, cari makan sendiri, katanya. Kakaknya ini berjalan, di tengah jalan, kemudian dia melewati sebuah pohon yang banyak buahnya. Jatuhlah buah-buahan itu, ada 2 buah jatuh, kemudian diambil. Kita tidak cerita hukum luqatah, ya. Hukum luqatah itu hukum menemukan buah di jalan, boleh diambil atau tidak, itu cerita fikih. Saya nggak akan cerita di situnya. Tapi kemudian diambillah dua buah itu. Terpikir adiknya, ya,
Sen juga dia katanya. Balik lagi dia. Kemudian sampai di rumah dilemparlah mangga. Ini untukmu katanya. Apa kata adanya? Sudah ku bilang, rizki itu tak perlu dicari katanya. Aku udah dapat mangga katanya. Kata subhanallah. Artinya ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wa jalla, ada rizki itu yang tanpa dicari datang sendiri. Buktinya kemarin waktu terjadi wabah corona, orang semua di WA, di grup, di apa, cerita ngeluh macam-macam rizki. 2 tahun keluar rumah gemuk-gemuk semuanya. Kenapa satu sisi ngeluh soal pekerjaan, sisi lain kok badannya gemuk-gemuk? Artinya ada rizki itu yang perlu dicari, datang sendiri rizki itu. Ya. Tapi ada juga rizki harus dicari. Ya, seperti kakaknya ini nyari kan begitu, yang satunya tak nyari kan begitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kalau kita jujur dan tawakal itu, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 7, kalau kita punya rizki berangkat haji dan umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqrah. Kerjakan haji dan umrah karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Kadang ada orang kaya pengen haji mikir, aduh, kalau haji biaya sekian, kalau saya buka cabang buat usaha sekian, nggak jadilah nanti hajinya, buka cabang dulu. Dia berpikir bahwa kalau kita haji modalnya habis, tidak bisa buka cabang dia. Nabi yang mengatakan nanti diganti, karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Kemudian yang nomor 8, al-infaq fi sabilillah. Jelas infak, jelas. Kalau infak itu yakin, sudah banyak kisah-kisah, bukan dari para ulama, kisah-kisah orang awam pun banyak kok. Ya, saya ini sering mendengar, alhamdulillah Ustaz, mungkin karena saya banyak infak, badan saya sehat. Ya, itu si Anu juga tuh, mungkin gara-gara infak itu, masya Allah katanya, rizkinya lancar. Itu saya sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Ya, karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak mungkin berkurang. Ya. Kemudian yang nomor 9, silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, dipanjangkan usianya, perbanyak silaturahim. Kemudian yang nomor 10, ikramud du'afa wal ihsan ilaihi. Muliakan orang-orang lemah, berbuat baik kepada kalian, berbuat baik kepada mereka. Karena Rasul yang mengatakan, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Ingat, kalian ditolong dan kalian diberikan rezeki itu karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Kalau seandainya Allah takdirkan antum kaya, ya, kemudian di depan rumah antum itu mungkin ada ruli, orang-orang miskin yang kerjanya serabutan, kadang ada kerja, kadang enggak gitu kan. Antum harus bersyukur ada mereka. Ya, kesempatan antum mempertahankan rizki kekayaan antum dengan cara apa? Bantu mereka. Sebab karena mereka lah kita kaya. Karena hadisnya mengatakan seperti itu. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Tidakkah kalian ditolong dan diberikan rezeki karena orang lemah di antara kalian? Antum kaya, ada pembantu miskin, sayangi pembantu itu. Boleh jadi dengan adanya pembantu miskin, selain kita kasih gaji, kita kasih sedekah, kekayaan kita nambah. Itu maksudnya. Ya, ini enggak malah diusir, ya, malah kemudian dijauhi dan begitu seterusnya. Ini alamat kefakiran dia. Kemudian yang nomor 11, ad-doa. Bismillahirrazzaq. Inilah pembahasan kita. Berdoa dengan memperbanyak menyebut kalimat ar-razzaq. Jadi kalau antum ingin rizki, perbanyak kalimat ini, sebut ya razzaq urzuqni, ya razik urzuqni. Nah, begitu. Ya, jadi sebut sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut nama Ar-Razzaq ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang nama Allah Ar-Razzaq ini luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kita ini beriman betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq itu, ikhwan, ada
hikmah imaniyah, pengaruh keimanan pada badan kita kalau kita betul-betul memahami kalimat Ar-Razzaq itu. Apa pengaruh imannya? Pertama, yakin bahwa rizki itu di tangan Allah, karena Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha berikan rizki, dan selain Allah tidak mungkin mampu berikan rizki. Maka kita yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Kalau sudah tahu rizki di tangan Allah, minta rizki kepada yang ada di tangannya, jangan minta kepada selain Allah. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada selain Allah. Selain Allah itu tidak mungkin memberikan rizki kepada kita. Minta kepada Allah. Ini yang pertama. Wallah yarzuqu may yasha bighairi hisab, karena terkadang Allah memberikan rizki itu tanpa batas. Kemudian yang kedua, ketika kita memahami dan meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, maka membuahkan sidqut tawakkul ala Allah, kejujuran tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin rizki kita sudah dicatat, rizki kita sudah dibagi-bagi. Tidak mungkin malaikat yang mengantar rizki pada kita salah alamat. Tidak mungkin juga kemudian rizki itu tidak diberikan kecuali sudah disempurnakan sebelum wafat. Sehingga kalau itu keyakinannya, maka tenanglah hidup kita. Kemudian yang ketiga, ilmu. Kalau kita tahu Allah itu Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki, maka tumbuh pengetahuan bahwa di antara sebab nikmat dan dawamnya nikmat yang berupa rizki itu adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala muraqabatillah inda talabi rizki. Ketika kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi rizki, lahirlah sifat muraqabah. Ketika kita ini sedang bekerja mencari rizki, entah sebagai penjual di pasar, pegawai di kantor, ataupun pengendara di jalan dan begitu seterusnya, ketika kita yakin Allah satu-satunya pemberikan rizki, maka lahir bahwa kita akan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sedang diawasi, bagaimana cara mengambil rizki kita itu. Yakin enggak dengan Allah, sehingga dia mencari betul-betul yang halal dan meninggalkan yang haram. Kemudian yang nomor 5, al-yaqinu billah, keyakinan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk al-thiqatu billah, bukan hanya yakin, percaya kepada Allah bahwa tidak mungkin, tidak pasti hamba Allah itu akan diberikan rizki. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allah rizquha. Tidak mungkin binatang yang melata yang ada di permukaan bumi itu kecuali sudah ditakdirkan rizkinya masing-masing. Dari sini juga kita dituntut al-izzu wa ta'affuf amma fi aidin nas. Kita diperintah dengan kalimat Ar-Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq itu, supaya kita al-izzah, punya kehormatan, punya kemuliaan. Jangan pernah menjadi peminta-minta. Kita punya kemuliaan, gak boleh jadi peminta-minta. Ngapain Anda minta-minta? Rizki itu sudah di tangan Anda ya. Tetapi karena setan dan hawa nafsu, dia jadikan meminta-minta itu menjadi pekerjaan dia, kan begitu. Sebenarnya kalau dia kemudian mau mencari rizki yang halal itu, rizki yang halal lebih banyak dibandingkan rizki yang haram. Rizki yang halal lebih banyak dibandingkan rizki yang haram. Kenapa kemudian harus mencari seperti itu dengan cara merampok, maling dan begitu seterusnya? Maka kita harus punya izzah dan juga menjaga kehormatan. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu hari dia kan susah hidupnya, miskin. Abu Sa'id Al-Khudri itu awal-awalnya saking miskinnya, 3 hari tak makan sampai lemes. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, datanglah kepada Nabi. Boleh jadi Nabi SAW memberikan sesuatu kepada kita dari makanan. Demi Allah, Nabi itu kalau diminta pantang tidak memberi, kata istrinya. Dikompori suaminya dan mengatakan, banyak orang sudah datang kepada Nabi, datanglah ke sana, kalau tidak kita nggak makan, katanya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau datang. Tapi karena melihat keluarganya juga kelaparan, gak ada yang dimakan, terpaksalah dia harus datang meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Berangkat dari rumahnya menuju rumah Nabi.
Rupanya dicari rumahnya tak ada. Nabi ada di Masjid Nabawi. Kemudian dia mengarah ke masjid. Rupanya ketika sampai di pintu masjid, Rasul sedang berkhutbah. Salah satu isinya adalah man yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan, Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yastaghni, siapa yang merasa cukup kepada Allah, Allah akan berikan kekayaan kepadanya. Tak jadi dia minta. Karena Rasulullah berkhutbahnya seperti itu. Kan itu. Kena laku ini kata. Siapa yang menjaga diri, tidak meminta-minta, Allah kasih kehormatan. Siapa yang merasa cukup, Allah kasih kekayaan. Balik dia. Dan bersumpah demi Allah, aku tidak akan meminta lagi setelah ini. Setelah kejadian ini, Abu Sa'id Al-Khudri dibentangkan rizkinya, mau jadi orang paling kaya di kota Madinah karena menghindari meminta-minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah pentingnya jangan sampai kita ini asyakwa, mengeluh. Karena ini penyakit yang justru membawa kefakiran tuh. Coba lihat, banyak di antara saudara kita itu kalau mereka tidak punya iman, kurang takwanya, kurang ilmunya, ketika kemudian dilanda kefakiran dan kemiskinan, susahnya ekonomi dan begitu seterusnya, apa yang mereka lakukan? Tasakhut. Kemudian menjadikan seolah-olah bencana ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan bencana bagi dia. Padahal Allah sedang menguji dia kan dengan kefakiran itu, tapi dia kemudian suudzon kepada Allah seolah-olah Allah sedang menurunkan azab kepada dia. Dari situ kemudian muncul kalimat, kalau Allah berikan kekayaan dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Kalau dia diberikan kemiskinan dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Dari mana kalimat ini? Ya. Kenapa kalau kemudian kaya dia mengatakan Rabbi akraman, ketika kalau dia miskin Rabbi ahanan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bukan itu. Karena Allah tidak pernah memuliakan pemilik harta, sebagaimana Allah tidak pernah menghinakan kepada orang yang tidak punya harta. Karena kemuliaan itu hanya ada di takwa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini juga setelah kemudian antum bisa baca sendiri, ya Syekh di sini menyebutkan banyak sekali dalil tentang nama Allah Ar-Razzaq. Kemudian di halaman ke mana? Ke 169-nya. Ini kan antum baca sendiri dalil-dalilnya banyak sekali. Beliau mengatakan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama rizki yang umum, yang mencakup orang yang baik dan orang yang jelek, orang mukmin dan orang kafir. Yang pertama dan yang terakhir, apa itu? Rizki badan. Yang saya sebutkan di mukadimah tadi, rizki badan. Antum diberikan kekayaan, dengan kekayaan bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa punya tanah, bisa punya pekerjaan, bisa punya PT, jadi RT, RW, lurah, sampai kepada jadi wali kota, bupati, sampai menteri, sampai presiden. Ini hanya rizki umum, tidak ada kemuliaannya sama sekali. Anda jadi menteri, Anda tidak jadi menteri, tidak ada masalah. Ya. Anda kaya, Anda miskin, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang namanya kekayaan, kedudukan dan pangkat itu bersyarikat. Kalau Anda kaya, Qarun juga kaya, lebih kaya lagi daripada Anda. Ya. Kalau Anda berkuasa hanya sebatas di Indonesia, Namrud satu dunia. Lalu apa yang dibanggakan? Bahkan bukan hanya sebatas itu, Anda berserikat dengan binatang. Anda makan, binatang pun juga makan. Anda minum, binatang pun juga minum. Anda punya rumah, binatang pun punya rumah. Apa bedanya Anda dengan binatang? Enggak ada kemuliaan dalam masalah ini. Ya, masalah nikmat badan, rizki badan itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Kecuali kalau seandainya kekayaan itu antum gunakan fi sabilillah. Kata Nabi, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik dan bernilai itu kalau dipegang orang baik. Harta menjadi baik kalau yang megang orang baik. Tapi harta menjadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini pengarang membawakan dalil wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada satu binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberikan rizki kepadanya. Terkadang ikhwan, keimanan kepada kalimat Ar-Razzaq, Allah itu zat pemberi rizki,
yang dimiliki binatang, terkadang mereka lebih paham dibandingkan kita. Ya, terkadang binatang lebih paham tentang ayat ini dan nama Allah Ar-Razzaq dibandingkan kita manusia. Sering saya contohkan kepada antum. Antum tahu cicak tuh? Cicak itu kalau bertelur paling sedikit 8 butir menurut ahli cicak. Saya bukan ahli cicak, antum baca jadi Google tuh. Paling sedikit berapa? 8 telurnya. Nggak pernah cicak itu ngeluh. Ya segitu saja kalau bertelur, 8. Ya. Coba lihat makanan cicak apa. Dia nggak kayak antum, dia nggak suka jengkol, nggak suka petai, nggak suka. Dia nyamuk, itulah makanan dia. Dan nyamuk itu bukan makanan yang nemplek kayak buah-buahan kita petik, tidak, terbang dia. Sehingga susah payahlah cicak tuh harus mencari makanannya kan. Sudah susah mencari makanannya karena harus kejar-kejaran dengan nyamuk. Kadang-kadang berpura-pura dia nempel di dinding, kemudian nyamuknya datang, kemudian baru dicaplok. Lebih parah daripada itu, nyamuk pula krisis karena antum beli baygon, beli hit, beli apa namanya kan. Antum semprot pula lah itu nyamuk tuh. Apa nggak makin krisis makanan cicak tuh? Belum lagi raket nyamuknya cetak-cetok. Iya kan? Belum lagi antum got-got dibersihkan itu, nggak boleh bertelur nyamuk di sini. Apa nggak makin krisis moneter tuh? Ya, cicak-cicak tuh. Tapi kan nggak ada sejarahnya cicak kemudian karena mungkin makanannya berkurang, sudahlah dikurangi aja telurnya katanya. Nggak usahlah telurnya 8 dikurangi jadi 2 katanya. Nggak ada cicak yang seperti itu. Tetap aja 8 walaupun kurang makanannya. Ya. Kenapa kemudian si cicak ini bisa tawakal kuat dengan Allah Azza wa Jalla? Tapi banyak manusia yang terpikir apa? Kalau aku ini anakku banyak, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih pendidikan? Anda usah banyak-banyak lah, main KB aja kita. Ya Allah ya Rabb, Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki engkau dan mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang tua membunuh anaknya karena takut kemiskinan. Dari sini Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan membunuh anak kalian karena takut kefakiran. Karena orang ini tidak yakin dengan ekonomi. Allah sudah kasih rezekinya kok malah dibunuh pula anaknya. Kuda nulis surat karena susah cari makan. Akhirnya dia bunuh diri, anaknya pula dibunuh sama dia. Nauzubillah, kawan. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kata beliau pada halaman 170-nya, ada namanya rizki khusus. Apa rizki khusus itu? Rizki hati. Dan siramannya berupa iman, ilmu, halal yang dapat memperbaiki seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmatnya, dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat rizki itu seutama-utama rizki hati. Kalau rizki badan kan tidak ada keutamaan. Kalau rizki hati jelas ada keutamaan. Ya. Rizki hati itu yang paling utama, kata para ulama, adalah kita bisa melakukan amal saleh. Ketika antum diizinkan datang ke pengajian bisa duduk, ini rizki yang paling besar. Betapa banyak orang yang punya waktu, sehat badannya, tidak bisa hadir di majelis taklim. Ketika antum bisa sholat berjamaah, banyak orang yang tidak bisa datang ke masjid, antum pula bisa datang. Ya. Ketika antum bisa berpuasa, banyak orang yang mudah lapar sehingga tumbang, antum bisa lah puasa Senin Kamis. Kemudian antum bisa bersedekah dengan harta. Ketika orang pelit-pelit, antum bisa bersedekah. Dan begitu seterusnya. Ini rizki yang luar biasa. Ketika manusia tidak bisa melakukannya karena hawa nafsunya, antum bisa melakukan karena keimanannya. Itu seagung-agungnya rizki. Dan yang kedua, seagung-agungnya rizki Allah adalah rizki yang tidak akan terputus selamanya. Rizki yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itulah al-jannah, surga. Dan surga dunia, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah ketenangan hati. Ketenangan hati inilah yang mengantarkan kepada surga akhirat. Kata Imam Ibnul Qayyim,
"Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapa yang tidak bisa masuk ke surga dunia berupa ketenangan hati, keimanan, amal saleh, dia tidak mungkin akan masuk surga di akhirat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun." Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa rizki itu ada dua macam. Ada namanya rizkun sa'id, ada yang namanya rizkun nazil. Apa rizkun sa'id, apa rizkun nazil? Sa'id itu artinya rizki yang naik dari bawah ke atas. Rizkun nazil itu rizki yang turun dari atas ke bawah. Jadi rizki ada dua. Ada yang disebut rizkun sa'id, rizki yang kita naikkan dari bawah ke atas. Ada rizkun nazil yang turun dari atas ke bawah. Adapun rizki an-nazil dulu, rizki yang turun dari atas ke bawah, itulah rizki yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, berupa rumah, tanah, kendaraan, pekerjaan, istri, anak, macam-macam yang kita bisa rasakan hari ini. Itu namanya rizkun nazil, rizki yang turun, yang Allah turunkan kepada kita di dunia ini. Itu rizkun nazil, ya. Tetapi Allah mengatakan wa fis sama rizqukum. Ingat, di langit ada rizki kalian. Itu yang disebut apa? Rizkun sa'id namanya, rizki yang kita naikkan dari bawah ke atas. Itulah yang disebut dengan sorga. Membangun sorga itu, ikhwan, membangun ihsan di sorga itu perlu kita bangun di dunia. Sebagaimana kita membangun rumah juga di dunia, perlu kita bangun di dunia. Dua-duanya di dunia. Baik rizki yang turun ataupun rizki yang naik, dua-duanya dicari di dunia. Antum pengen rumah, kerja, dapat uang, bangun rumah. Begitu juga kalau antum pengen punya istana di sorga, antum bangun dari dunia ini. Dengan cara apa? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat 4 rakaat sholat duha di awal waktu, kemudian ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, Allah bangunkan istana di sorga. Atau yang lain kata Nabi SAW, siapa yang membaca qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam, Allah bangunkan rumah di sorga. Atau hadis yang lain mengatakan, siapa yang menjaga 12 sholat rawatib, Allah bangunkan rumah di sorga. Atau contoh lain, siapa yang membaca doa masuk pasar, selain 1 juta kebaikan dicatat, 1 juta keburukan dihapuskan, 1 juta derajat diangkat, Allah bangunkan juga rumah di sorga. Artinya ketika kita membangun rizki yang ada di sorga itu, dibangunnya di mana? Di dunia. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ghurisat nakhlatun fil jannah, berarti anda sudah menanam 1 pokok kurma di sorga, kata Nabi. Dari sini kita tahu bahwa dunia ini tempat mengumpulkan rizki, baik rizki yang turun ataupun rizki yang naik. Pertanyaan pun muncul, lebih baik yang mana? Rizki yang turun apa rizki yang naik? Rizki yang turun lah, dusta antum kalau ngomong rizki yang naik itu. Buktinya suruh kerja bakti masjid tak datang, suruh sholat jamaah tak hadir, suruh sedekah bakhil. Berarti memang antum suka yang turun-turun, tak suka yang naik-naik kan? Itulah kalau mau jujur kan, mau jujur itu kita lebih suka rizki yang turun, karena itu yang tampak. Sementara rizki yang naik itu tak tampak. Makanya kenapa Allah dahulukan dunia kemudian akhirat. Dari situlah kita dicintakan dunia dan tidak dicintakan akhirat. Coba kalau Al-Quran itu membalik, dahulukan akhirat baru dunia, tentu orang itu tidak mungkin cinta dunia, pasti akhirat. Contohnya, kalau antum lahir di sorga, mau antum ke dunia? Nggak mungkin, karena kita lahir di dunia saja nggak mau ke sorga. Itu masalahnya. Kalau kita lahir di sorga, Nabi Musa saja protes kepada Adam, hei Adam, gara-gara engkau makan buah itu kami pula terusir, katanya. Ikut-ikut kami susah di sini. Kata Nabi Adam, jangan salahkan gitu wahai Musa. Bukankah engkau diberikan Taurat? Ada nggak dalam Tauratmu Adam bermaksiat akhirnya diturunkan ke bumi? Kata Musa, ada. Salahkan Tauratmu. Tauratmu lebih dulu dicatat dibandingkan aku diciptakan, gitu. Coba di Tauratmu nggak ada kata-kata seperti itu, aku nggak mungkin turun, katanya kan. Artinya dari sini ikhwatuddin, surga
dibelakangkan, dunia diawalkan. Dari situlah kita lebih cinta kepada dunia dibandingkan sorga, karena dunia ditampakkan masalahnya. Mobilnya nampak, rumahnya nampak, duitnya nampak, perempuannya tampak, semua tampak kan. Tapi kalau sorga kan cerita saja. Saya ceritakan ada bidadari, ada ini, ada itu. Orang lebih suka nyata dibandingkan cerita. Kecuali orang-orang yang kokoh keimanannya, seperti para sahabat Nabi SAW, pasti mereka cinta sorga dibandingkan dunia. Sekelas kita, level-level kita ini ya, lebih suka rizki yang turun dibandingkan rizki yang naik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara faedah kalimat Ar-Razzaq dari kitab Fikih Asmaul Husna. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.